Kalau kita punya memori permanen kayak hard drive, SSD, DVD, SD card, dan lainnya, terus kenapa kita masih butuh ini? Oh ini? Ini adalah RAM, singkatan dari Random Access Memory, yang berfungsi untuk menyimpan program atau data secara sementara. Kenapa sementara? Kan sudah ada yang permanen kayak contoh tadi. Ya, simpelnya sih karena fungsi dua perangkat ini berbeda, walau namanya sama-sama menyimpan data. Sebelum kita menjawab pertanyaan itu lebih lengkap, kita harus tahu dulu gimana cara komputer bisa menyimpan data. Karena itu judul video ini. Oke, let's begin. Saat kamu nonton video ini, browser atau aplikasi YouTube kamu itu disimpan di dalam RAM yang sedang dieksekusi oleh CPU dan hasil kopian dari memori. RAM itu cukup sederhana, dibuat dari jutaan sel yang ditumpuk dan berisi dua komponen, satu transistor MOSFET dan satu kapasitor. Aku sudah pernah menjelaskan apa itu transistor di video ini, jadi tonton sana kalau belum. Tapi simpelnya, transistor itu saklar yang bisa menghasilkan output 0 atau 1. Punya 3 terminal, gate, source, dan drain. Kalau kita kasih tegangan di gate, source bisa mengaliri arus listrik ke drain. Dan di beberapa kondisi, arus listrik bisa mengalir kembali dari drain ke source. Sedangkan kapasitor yaitu komponen elektronik yang bisa menyimpan arus listrik. Contohnya, misal kita hubungkan kapasitor dengan sumber listrik, listrik akan mengalir dan tersimpan di kapasitor. Walau sumber listrik yang kita cabut, listriknya akan tetap ada di kapasitor. Jadi kayak baterai gitu, tapi cuma sebentar, nggak kayak baterai beneran yang lama. Kemudian, kita bisa buat konfigurasi menggunakan MOSFET dan kapasitor untuk mengaliri arus listrik ke kapasitor. Ketika arusnya ditutup, arus listrik akan tetap berada di dalam kapasitor. Terus, kita bisa membuang arus listriknya lewat source. Ketika kapasitornya nggak ada arus listrik, itu berarti 0. Kalau ada arus listrik berarti 1. Gabungan dua komponen ini yang kita sebut dengan sel, dan setiap sel bisa menampung 1 bit data. Contohnya, untuk RAM dengan ukuran 8GB itu berarti punya 68,7 miliar MOSFET dan 68,7 miliar kapasitor. Tapi masalahnya, arus listrik di dalam kapasitor itu bisa bocor. Ingat, kapasitor itu hanyalah 2 plat logam dengan isolator di antaranya. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, semua datanya akan berubah jadi 0 kurang dari 1 detik, alias buyar itu data. Jadi, gimana cara komputer mengatasi hal ini? Constant refresh. Ya, jawabannya constant refresh. Memory controller akan terus membaca sel RAM dan menulis ulang data ribuan kali per detik. Ini tuh nggak mengcopy data yang sama dari memori terus-menerus ya, tapi mengisi arus listrik ke sel yang arus listriknya itu berkurang, kayak refill. Itulah kenapa RAM yang biasa kita pakai disebut dengan DRAM atau Dynamic Random Access Memory, karena datanya akan diperbarui terus secara dinamis agar selalu aktif. Tapi sekarang, gimana kalau kita putus arus listriknya? Ya, tentu aja data di RAM akan hilang. Dan itulah kenapa RAM juga disebut dengan memori volatile atau sementara. Then why not direct using SSD? Hey, siapa kamu? I don't have name yet. Kenapa kamu pakai bahasa Inggris? Audiens kita kan orang Indo. Karin kalau pakai bahasa Indo sudah kayak jin. Oke. Jadi kenapa kita harus pakai RAM? Kenapa nggak langsung akses aja data atau programnya langsung dari memori? Ada beberapa alasan untuk itu. Yang pertama, memori permanen itu lambat, walaupun pakai teknologi terbaru sekalipun. Anggap aja gini, kita pakai OS jadul kayak Windows 95, dan SSD paling kenceng NVMe. Walau kita pakai RAM jadul kayak DDR2, itu masih lebih cepat daripada SSD NVMe. Iya, bandwidth SSD itu bisa tembus 15GB, dan RAM DDR2 itu cuma 6-8GB. Tapi walaupun SSD bisa transfer data lebih banyak daripada RAM DDR2, latensi SSD itu 1000 kali lebih lambat daripada RAM. Apa itu latensi? Gampangnya, itu delay antara meminta data dan menerimanya. Ingat, ketika kita menjalankan aplikasi, datanya itu bolak-balik antara RAM dan CPU. Tapi kalau di contoh kita kali ini, yang nggak pakai RAM, tapi pakai SSD aja, jadi antara CPU dan SSD. RAM DDR2 punya latensi 50-70 nanosecond, sedangkan SSD NVMe 50-100 microsecond. Jadi ketika CPU request satu data sama SSD, requestnya bakalan lama diproses. Masalah lain itu sebenarnya CPU nggak bisa akses SSD secara langsung. Ini memang sudah didesain seperti itu. Kalau kalian coba booting PC nggak pakai RAM, pasti akan error. Tapi untuk kasus kita kali ini, kita abaikan dulu ini. RAM bisa modif 1 byte data secara instan. Gate transistor terbuka, kapasitor terisi, dan selesai dalam nanosecond. Sedangkan SSD nggak bisa modif 1 byte aja. Dia harus 4 kilobyte atau lebih. Kenapa?
Karena SSD mengontrol jutaan memori flash. Ini berbeda sama selnya di RAM, dan nggak bisa secara selektif menghapus dan menulis ulang data sel tanpa mempengaruhi sel di sebelahnya. Ini tuh kayak coba menghapus satu kata dalam paragraf tanpa menghapus seluruh halaman. Terus ada masalah lain lagi nih, SSD punya batasan. Flash cell dalam SSD cuma bisa ditulis ulang sekitar 100.000 kali sebelum rusak, tergantung merek. Jadi kalau kita ganti DRAM dengan SSD, itu hanya akan membuat SSD kita jadi semakin cepat rusak. Tentu, engineer mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Di tahun 2017, Intel merilis Optane. Pernah dengar? Berdasarkan teknologi yang disebut dengan 3D X-Point. Ini non-volatile, datanya nggak hilang kalau nggak ada listrik. Kecepatannya mendekati RAM, dan nggak ada limit tulis data. Tapi Optane gagal. Intel memberhentikannya di tahun 2022. Karena Optane mahal, jauh lebih mahal daripada RAM dan SSD. Kapasitasnya yang kecil cuma 16 atau 32 GB, dan kompatibilitas OS-nya yang terbatas. Terus ada memori eksperimental lain kayak MRAM, PCM, dan ReRAM. Tapi walaupun DRAM lebih cepat daripada SSD terbaru, ada memori yang jauh lebih cepat daripada DRAM. SRAM atau static RAM berarti datanya tidak perlu diperbarui. Datanya cuma diam aja di sana. Kenapa? Karena SRAM dibuat sepenuhnya dengan transistor, berbeda sama DRAM yang dibuat dengan transistor dan kapasitor. Jadi nggak ada listrik yang bocor dan data langsung hilang kalau nggak ada arus listrik. Latensi SRAM sekitar 1-5 nanosecond, sedangkan latensi DRAM 50-100 nanosecond. Iya, SRAM 10-100 kali lipat lebih cepat daripada DRAM. So why don't we use SRAM for everything? Kamu datang lagi. So why don't... Ya. Jadi kenapa nggak kita perbesar aja SRAM ini untuk dipakai di semua jenis memori? Satu kata, mahal banget. Oke, itu dua. SRAM membutuhkan 4-6 transistor per bit, sedangkan DRAM membutuhkan 1 transistor dan 1 kapasitor per bit. SRAM membutuhkan biaya sekitar 10-100 kali lipat lebih mahal daripada DRAM untuk per unit penyimpanan. Jadi nggak affordable aja. SRAM itu tinggalnya di dalam CPU cache, diberi label cache L1, L2, dan L3. Bahkan ada yang L4. Ketika CPU membutuhkan data, dia akan memeriksa cache L1 terlebih dahulu, lalu L2, lalu L3, dan barulah ke DRAM. Siklus ini terjadi sangat cepat, sekitar segini, nolnya banyak. Jadi, data apa yang diproses sama CPU di memori sekecil ini? Di L1 biasanya instruksi yang baru saja dieksekusi, value data yang baru saja digunakan CPU. Di L2, data dan instruksi tambahan. Sedikit lebih lambat, tapi lebih besar dari L1. Di L3, data bersama antara core dan data program atau data OS. Tapi, kalau kamu nggak suka yang cepat, maunya yang lambat dan kapasitasnya besar, maka memori selanjutnya cocok untuk kamu. Data itu kan pada dasarnya 0 dan 1 alias listrik. Nah, sekarang gimana cara kita simpan data permanen tanpa datanya menguap? Untuk itu, kita membutuhkan sesuatu yang tahan kalau nggak ada listrik, bertahan selama bertahun-tahun tanpa degradasi, dan cukup terjangkau untuk kapasitas yang besar. SSD atau Solid State Drive yang sudah kita singgung tadi menyimpan data di non-flash memory chips yang terbuat dari transistor spesial bernama floating gate MOSFET. Dan inilah yang bikin datanya tetap ada walaupun nggak dialiri listrik. Listrik di dalam MOSFET ini nggak akan bocor karena dibungkus oleh insulator oksida, senyawa yang terbuat dari silikon plus oksigen, bahan yang sama seperti kaca atau pasir. Ini digunakan untuk memblokade listrik dari kebocoran. Bagi SSD untuk membaca data itu cukup mudah. Controller tinggal mengecek apakah ada elektron yang terperangkap di dalam MOSFET. Kalau ada berarti 1, kalau nggak ada berarti 0. Sedangkan menulis lebih kompleks. Controller mengirim tegangan tinggi yang memaksa elektron untuk masuk ke MOSFET dan menjebaknya di situ. Untuk menghapus, controller mengirim tegangan listrik lagi yang memaksa elektron keluar. Proses menghapus data ini lebih lama ketimbang proses menulis. Ingat soal SSD yang hanya bisa modif 4 KB data tadi? Alasannya jutaan sel memori dikelompokkan bersama dalam satu blok. Controller hanya bisa menghapus seluruh blok sekaligus. Ini adalah desain yang cocok untuk menyeimbangkan kecepatan dan kompleksitas. Terus, apa yang bakalan terjadi kalau kita coba ubah 1 byte pada SSD? Yang pertama, SSD membaca seluruh blok 4 KB, terus taruh ke buffer sementara. Kedua, mengubah 1 byte yang kita ingin kita ubah. Ketiga, menghapus seluruh blok pada sel flash. Dan keempat, menulis ulang seluruh datanya kembali ke flash. Proses ini memakan waktu mikrosecond. Kedengarannya cepat kan? Tapi nggak sebanding sama DRAM. Karena flash cell memiliki jumlah siklus tulis yang terbatas, SSD memiliki masa pakai dalam TBW atau terabyte written. Contohnya SSD 1 terabyte dengan umur pakai 600 TBW. Berarti kita bisa isi data sekitar 600 terabyte sebelum mulai rusak. Dalam prakteknya, sebagian besar SSD bertahan 5-10 tahun sebelum mulai gejalanya. Tergantung
tergantung pada seberapa banyak data yang masuk. Kemudian ada HDD atau hard disk. Berbeda dengan SSD bersifat solid state, nggak ada bagian yang bergerak, HDD menyimpan data secara mekanis. HDD terdiri dari cakram magnetik yang berputar, feed write head, spindle motor yang memutar cakram, dan aktuator arm yang menggerakkan write head. Piringan ini dilapisi dengan jutaan titik magnetik. Dengan medan magnet ini mampu menyimpan angka 1 dan 0. Terus piringan biasanya dibagi menjadi track-track konsentris, dan tiap track dibagi menjadi sektor-sektor. Biasanya masing-masing 4 KB. Ketika mau menulis data, motor spindle akan memutar piringan. Terus aktuator arm menggerakkan head ke jalur yang tepat. Terus memagnetisasi titik-titik untuk mengkodekan data. Dan data ditulis dalam sektor-sektor. Untuk membaca itu caranya hampir sama. Bedanya ya headnya nggak nulis tapi membaca. Seperti yang kita tahu kalau HDD itu lambat. Kalau nggak salah sih kata Bang Alfa Jonathan, tapi aku lupa dia bilang di video mana, kalau HDD itu adalah penyebab utama PC mengalami bottleneck. Terus kenapa masih ada orang yang pakai HDD kalau lambat? Gampangnya ya murah. HDD dengan 4 TB mungkin sekitar 1-2 juta. Sementara SSD dengan 4 TB seharga 5-6 juta. Sampai sekarang pun HDD masih banyak dipakai di server, sistem backup, arsip, CCTV, dan lainnya, di mana kecepatan tidaklah penting, tapi biaya dan kapasitas lah yang penting. Dan begitulah cara komputer bisa menyimpan atau mengingat data. Ada yang sementara dan ada yang permanen. Pertanyaan di awal video itu sebenarnya pertanyaanku waktu masih di bangku SMK dulu. Dan jawaban dari guru pada saat itu nggak memuaskan. Dan iya, aku nggak membahas tentang media penyimpanan komputer zaman Majapahit. Karena males saja. Mungkin kalian juga punya pertanyaan yang sama kayak aku dulu. Seperti biasa, kalau ada yang salah kata, silahkan koreksi. Dan anyway, bye!